beliau akan hadir untuk dapat menyampaikan materi dalam sesi pembekalan Kongres PII ke-23 tahun 2024. Kalau berjalan sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa perlu berlama-lama, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan yang saya hormati para senior Persatuan Insinyur Indonesia, Pak Suharsoyo, Pak Menteri, Pak Jamaludin, Pak Ruli, dan rekan-rekan sekalian, para pengurus PII dan PIII. Jadi jangan lupa kalau kita nyebut Persatuan Insinyur Indonesia termasuk Persatuan Istri Insinyur Indonesia. Saya khawatir kalau bapak-bapak PII ini kongres terus lupa istrinya. Lagi dijejer. Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan anggota pengurus pusat, pengurus daerah, dan anggota Persatuan Insinyur Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. PII merupakan organisasi profesi yang sangat besar dengan armada orang-orang manusia yang kompeten dan berintegritas seperti himnenya tadi, sangat diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Seperti juga di dalam himnenya. Ini saya tulis sebelum saya mendengar, jadi persis. Terutama 5 tahun ke depan, PII juga sangat diharapkan kontribusinya pada keberhasilan Astra-Cita, yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, terutama dalam swasembada pangan, swasembada energi, perumahan, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan sebagainya. Itu semuanya menuntut kontribusi PII. Saya sangat berterima kasih sebagai anggota PII kepada pengurus PII sekarang ini di bawah leadership Bapak Dani Sumadilaga dan Bapak Ketum, Pak Ilham, atas capaiannya yang kita dengarkan tadi. Ada 27 bidang kejuruan, 34 cabang provinsi dan 280-an cabang di kabupaten kota. Tidak hanya di situ saja, sampai di luar negeri 9 cabang luar negeri, dan kiprahnya di dunia internasional oleh PII ini, sehingga PII sangat seksi sekarang. Ada banyak yang ingin berkontribusi bergabung dengan PII. Sekarang ini ada 1.300 yang ikut di dalam kongres ini. Ibu bapak sekalian, sejarah kiprah PII dari masa ke masa yang selalu menjadi kebanggaan masyarakat dan bangsa dalam pembangunan dari Republika ke Republika sampai dengan era reformasi ini sebagai kompas demokratik dari pembangunan nasional. Ini harus terus kita jaga marwah dari PII ini. Jangan sampai PII, saya selamat pada Pak Ilham yang sudah berani sebagai teknokrat, sebagai engineer masuk ke dunia politik, sebagai cawagup. Mohon supaya PII jangan dipolitisir. PII tetap menjadi organisasi profesi yang harus tetap dibanggakan bagi bangsa Indonesia. Capaian PII tersebut sangat ditentukan oleh misi, program, dan leadership yang menakodai organisasi ini. Namun banyak leader yang bisa menyusun misi, narasi, program yang wow, tapi tidak banyak yang bisa mengeksekusi program-program tersebut. Seperti halnya tadi Pak Gubernur, kita harus tahu tentang cipta, rasa, karya.
biasanya sampai situ saja. Cipta rasa dan kasar menjadikan kasar itu lain halnya. Nah, disitulah saya akan membawakan makalah ini. How to implement, how to execute program-program yang kita bangun untuk menjadi karya-karya nyata kita. Lanjut, untuk itulah saya pada hari ini diberi kesempatan oleh Pak Ketum untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan dengan deliver. Okay. Deliver ini adalah perilaku saya selama saya bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum selama 45 tahun dan ternyata 23 tahun saya sebagai leader di Kementerian, 13 tahun sebagai eselon 1, 10 tahun sebagai menteri. Inilah yang dicatat oleh para kolega saya di rekan-rekan saya di Kementerian PUPR maupun di kolega saya di kabinet. Perilaku saya ternyata diamati oleh mereka dan kemudian dirangkum oleh Profesor Renat Kasali menjadi buku Delivered. Di sini saya ingin sampaikan sharing dengan Bapak sekalian. Sebagai organisasi besar, tadi temanya adalah pengembangan teknologi berbasis kearifan lokal. Kita bisa mengarang itu semua. Program isinya dengan bagus, tapi how to implement itu. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini berguna bagi kita semua, tidak hanya di PI, tapi sebagai organisasi profesi yang harus mempunyai program. Ada 5 hal untuk mendelivery narasi program menjadi wujud kenyataan. Pertama adalah programming. Is must. Kita harus punya program. Pasti pengurus-pengurus organisasi termasuk BI nanti akan mempunyai program. Bagaimana program yang baik supaya bisa di-execute. Yang kedua, the power of simplicity. Ya. Saya mungkin orang yang tidak bisa berpikir seperti Pak Sultan tadi, ini. Saya yang cooling down pemikiran itu to the earth menjadi suatu karya nyata. Kenapa saya dibilang delivered. Self-driving leader. Sebagai leader, sebagai pemimpin, apapun pemimpinnya, termasuk pemimpin PII nanti, harus menjadi self-driving leader. Nanti akan kita bahas satu persatu. Dengan ritme rock and roll. Okay. Kita sekarang masih dalam kancah mengejar ketertinggalan kita dari dunia regional maupun internasional. Kalau kita masih dengan langgam pop, blues, sudah akan bisa mengejar tersebut. Harus dengan rock and roll, berarti leader yang speednya kuat dan energizing. Apa itu? Nanti kita bahas. Walaupun kita dengan ritme yang rock and roll, tetap governance, tata kelola harus menjadi pegangan kita. Pertama, mengenai programming. Kita semuanya pasti pernah belajar planning, programming, budgeting system. Apapun organisasinya harus mempunyai planning, programming, budgeting system. Program yang bagus tidak harus 100% well program, well allocated. 80% program itu sudah well program, karena harus ada rolling program selama kita mengelola organisasi tersebut. Kemudian implementasi. Sebagai leader kita juga harus bukan mengawasi saja, tapi mengikuti pelaksanaan dari satu program tersebut. Leader biasanya hanya sebagai pembina program,
Pelaksana program adalah yang ada di bawahnya. Leader di dalam pelaksanaan, di sana kan jangan banyak cawe-cawenya, termasuk di dalam kongres ini. Pelaksanaannya adalah dilaksanakan oleh organizing committee ataupun apa yang namanya setelah organizing committee pelaksananya. Leadernya tetap mengawasi saja. Tidak perlu cawe-cawe dan rambut. Auditing, credibility. Auditing itu harus memastikan bahwa proses kegiatan itu traceable. Di PU kita punya SIP-OLACOM, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, and Maintenance. Itu tetap harus dilakukan sehingga itu bisa di traceable apabila untuk diaudit. Sebagai contoh, saya sekarang 2014 sampai 2024 sebagai menteri, saya sudah punya file sebesar 6 juta lagu yang sudah saya file di dalam soft file 10 terabyte yang mengisi, yang mengadministrasikan 3.792 paket pekerjaan dari 128 PSN. Saya punya file. Jadi dari Menteri, Dirjen, dan Pusdatin di PU punya file yang sama untuk 128 proyek strategik nasional, sehingga kalau ada kita mau di audit sudah kita sampaikan datanya, mulai dari angan-angan, ide, FS, video design, programnya, tornya, dokumen tendernya, dokumen pelaksanaan, kontrak sampai dengan MC 100-nya, semua ada di dalam file 10 terabyte ini. Anytime akan ditanyakan, kita sudah punya data yang sama antara saya dengan semua dirjen yang ada dan data di Pusdatin Kementerian PU. Lanjut, well program yang saya tadi sampaikan harus ada fleksibilitinya sehingga leader bisa melakukan manuver di dalam arti rolling program untuk melayani anggotanya, konstituennya, saya di dalam provinsinya. Kenapa harus ada program? Karena semua pasti kita punya keterbatasan. Apakah keterbatasan SDM, keterbatasan teknologi, karena teknologi pasti hanya the best available technology. Tidak ada the best teknologi yang the best, tapi the best available teknologi untuk kita lakukan satu pekerjaan. Ada keterbatasan anggaran, sehingga semua harus dilakukan dengan program ini karena kita harus memprioritaskan, harus pentahapan, namun harus fokus. Yang namanya pemerataan bukan berarti dibagi rata, tapi adalah dilakukan secara fokus bertahap. Contohnya prasmanan. Makan prasmanan itu kalau semua acar, nggak ada kambing gulingnya, nggak ada empal gentongnya, ya itu dimakan acar mulus, nggak jadi pesta itu. Jadi semua harus ada pentahapannya. Ini semua di master plan seperti contoh dengan adanya COVID-19 kemarin. Kalau tidak ada rolling program, saya pasti stuck di situ. Karena semua anggaran direfocusing untuk menangani COVID, untuk membeli vaksin. Tapi saya harus melaksanakan pekerjaan tersebut. Sehingga tadinya pekerjaan yang one single year kita jadikan multi years. Yang tadinya multi years 2 tahun kita jadikan 3 tahun. Sehingga masih tetap berjalan pekerjaan tersebut. Jadi selalu program. Jadi nanti pengurus baru juga harus selalu program. Tapi menyusun program juga harus hati-hati. Nggak usah perlu mulu-mulu. Tapi yang bisa dikerjakan. Dengan rolling program ini besar, ibu bapak sekalian, kita bisa menyampaikan bahwa sebagai programmer, lanjut, we will never say no. Ya. Jadi di dalam perjalanannya, kalau ada program-program yang besar bencana alam,
Ada hal yang kita tak terduga, kita selalu bisa antisipatif dengan adanya rolling program tadi. Jadi saya kira lanjut tadi yang rolling program, whenever say no. Kemudian ini adalah kembali implementasi di dalam controlling. Leader juga harus bekerja detail. Kami walaupun ada konsultan pengawas, ada konsultan manajemen konstruksi, tapi sebagai leader harus tahu persis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Apapun bentuk dari konsultan, misalnya task concept ataupun assistant concept, responsibility tetap di pundak project owner. Jadi tanggung jawab fisik dan finansial tetap berada di pengguna anggaran, tidak beralih pada konsultan. Jadi nggak ada leader bilang itu Pak yang salah, jangan itu Pak. Tetap yang salah adalah owner. Hati-hati dengan karena di dalam controlling implementasi itu tidak hanya ngawasi, tapi juga mengapresiasi pekerjaan anak buah yang sedang dikerjakan oleh anak buah di lapangan. Jadi jangan salah bahwa kalau controlling, kalau supervising tidak hanya mengawasi, tapi juga mengapresiasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan di lapangan. Auditing ini akan meningkatkan kredibilitas. Makanya tadi harus ada traceable activities. Aktivitas harus bisa di-trace kembali apabila dilakukan auditing. Auditing juga harus, karena ini akan meningkatkan kredibilitas, kepercayaan atas penggunaan anggaran dan juga meningkatkan ketepatan sasaran. Jadi saya kira ini bagian dari manajemen board biasa saja. Kemudian ini penting lagi juga the power of simplicity. Jadi kita harus bisa menentukan mana yang penting, mana yang urgent. Ya, biasanya kalau penting mau dikerjakan semuanya, nggak mungkin. Tapi harus dikerjakan yang urgent. Bedakan antara yang penting dengan yang urgent. Mana yang urgent? Yang harus dilakukan sekarang. Kalau sudah tepat ditentukan pekerjaan sekarang, kali varsity seberapa besar? Apa harus itu? Ada yang alternatif atau tidak? Jadi simplicity, the power of simplicity bukan berarti menyederhanakan masalah, tapi suatu masalah bisa disederhanakan untuk dapat dikerjakan secara baik. Karena pekerjaan teamwork biasanya dikerjakan salah bukan berarti timnya yang tidak bisa, tapi karena perintahnya yang tidak jelas. Ya, karena perintah yang tidak jelas, pekerjaannya pun menjadi tidak sesuai dengan arahnya. Bapak sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, biasanya ini ada bagian antara perbedaan antara ilmuwan dan cendekiawan. Ilmuwan itu apa-apa dibikin susah. Ilmuwan. Tapi cendekiawan, orang yang bagian susah dibikin mudah dijelaskan. Dosen itu biasanya. Itu ya, supaya kalau ditanya mahasiswa nggak ngerti, dibulet-buletnya supaya mahasiswanya bingung. Makin bingung mahasiswanya, makin bangga itu dosennya. Saya juga dosen. Ibu bapak sekalian, kalau berpikir simpel, berpikir itu sejak mulai berpikir simpel sejak mulai berpikir, termasuk di dalam cara berorganisasi, menyusunkan struktur organisasi. Bikinlah sesimpel mungkin supaya bisa span of controlnya lebih mudah. Ya. Jadi
Jadi misalnya, saya kira kalau organisasi PII ini sudah unik dan sudah baik, mestinya organisasi lain bisa mencontoh PII. Pemilihannya bukan pemilihan ketua umum kan, pemilihan wakil ketua umum. Sehingga wakil ketua umum bisa magang selama 5 tahun untuk menyelesaikan atau meneruskan kepemimpinan yang selanjutnya. Itu yang namanya keberlanjutan. Saya sebagai ketua umum agama kita juga menyampaikan kepada formatur contoh TPI. Jadi itu ada keberlanjutan dan itu sangat nggak ada lainnya, unik. Mestinya semua juga bisa, kita semua harus bangga dengan organisasi PII dan ini bisa contoh untuk organisasi lainnya. Karena dengan organisasi yang simpel, dengan SOP yang jelas, pasti program-program yang kita buat akan dapat dieksekusi dengan baik. Self-driving leader. Sebagai driver kita harus tahu persis karakter penumpangnya. Ya. Maka itu kita harus menjadi sahabat penumpang, kita harus menjadikan penumpang itu nyaman dan aman kita driving. Bahasa Inggris driving, supiri itu penumpang harus bisa merasa nyaman dan aman. Kita tahu medan jalan yang akan kita lalui. Jadi tugas ketua umum PII besok ini kita harus tahu ke depan kita mau apa. Walaupun tadi ada temanya pengembangan teknologi berbasis kearifan lokal, di bidang apa? Di bidang pesawat terbang atau di bidang industri pertanian. Mana yang banyak menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ini para pemimpin PII yang ke depan harus tahu persis medan yang akan kita lalui. Untuk itu juga harus berani, karena kita sudah tahu medan yang akan lalui. Driver itu harus bisa mengambil resiko. Jadi dengan berpikir yang simpel dan kreatif. Kalau di PII kali ini sebenarnya PII ini hampir sama, hampir niru PU. Enggak tahu PU niru PII atau PU. Karena PU saya bilang harus kuat, berani dan berjiwa seni. Kuat kalau dia kompeten, itu PII. Berani kalau dia berintegritas, PII. Dan kreatif, dia harus kreatif karena harus dalam pelaksanaannya menuntut inovasi di lapangan. Jadi hanya 3 itu, kuat, berani dan berjiwa seni. Lanjut, rock and roll. Ya. Rock and roll ini artinya speed dan energizing. Speed ini di sini adalah kita mengejar ketertinggalan. Kita bekerja 7 hari seminggu, 3 shift sehari. Otherwise kita akan bisa. Makanya ini yang namanya rock and roll. Hasil cepat dan bisa dirasakan dengan baik. Itu adalah langgam dari manajemen yang harus kita lakukan pada saat ini, atau yang sudah saya lakukan selama 10 tahun kemarin, sehingga menjadikan Pak Renal Kasali menyusun buku saya dengan deliver ini. Ini yang saya lakukan. Okay. Controllingnya, kalau Pak Presiden ke lapangan 1 kali di 1 tempat, saya harus 2 kali. Dirjen harus 4 kali 1 tempat, sehingga kita memastikan mutu dari suatu pekerjaan tersebut. Pada awalnya Bapak sekalian dengan rep and roll ini banyak kecelakaan. Waduh. Sayangnya nggak ada fotonya. Ya. Pada awalnya terjadi kecelakaan, jatuhnya girder, ya. Jatuhnya perancah.
Terus saya bikin moratorium 2 minggu, kita cek semua, jalan lagi. Setelah itu baru biasa. Lanjut. Energizing. Leader harus berani turun ke bawah. Itu yang energizing. Ya, turun ke lapangan tidak hanya berkunjung. Lain kunjungan kerja itu kalau cuma sehari 2 hari itu kuliner. Apa? Kuliner? Ya, itu kulineri. Dia harus tahu persis untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan, tidak hanya kuliner. Melebur dalam tim, tidak ada satupun pekerjaan yang bisa diklaim hasil kerja seseorang atau satu unit organisasi dalam organisasi yang besar itu. Semua hasil kerja pasti dilakukan oleh teamwork. Jadi tidak ada pekerjaan yang bisa diklaim menjadi hasil kerja dari satu orang atau satu unit kerja. Lanjut. Karena kalau kita lihat eksekusinya, ya, pertama harus kita jaga tata kelola dalam teamwork. Tadi saya bilang tidak ada satupun hasil kerja di semua organisasi. Ya, apalagi PI yang sebesar ini dengan 27 badan kejuruan, tidak bisa. Insya Allah nggak ada satupun kerjaan Pak Ketua Umum ini mengembangkan organisasi menjadi 90.000 anggota ini atas kerja satu organisasi untuk bidang organisasi. Saya kira tidak. Itu semua hasil dari satu teamwork. Kemudian transfer risk, libatkan peran-peran lain dalam mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan satu unit organisasi kita sendiri. Saya tidak pernah memutuskan hasil bilateral saya dengan dirjen atau dengan sekjen. Pasti saya libatkan dari organisasi lain, BPKP, BPK, KPK, LKPP sesuai dengan tupoksi Kementerian PU. Itu semua saya libatkan untuk mengambil keputusan. Apakah untuk dalam pengadaan barang dan jasa, apakah untuk kerjasama pemerintah badan usaha, semua pasti kita melibatkan organisasi lain untuk bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Utamakan kejujuran profesional. Ya, ini ada 4 karakter orang. Orang yang tahu bahwa dia tahu, bagus. Orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, pasti tahu sedikit dan pasti tahu. Orang yang tidak tahu bahwa dia tahu, pasti tahu lumayan. Ini yang parah, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sok tahu. Kita harus tahu persis penumpang kita ini karakternya kayak apa. Kalau orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, gimana treatmentnya? Tempelkan dia. Pasti dia akan marah. Karena dia nggak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, pasti tahu sedikit, disindir, dia sudah tahu. Kejujuran profesional ini juga sangat dibutuhkan di dalam teamwork. Ya. Karakter lainnya di dalam teamwork, saya selalu menyampaikan, semua harus bisa berkontribusi dalam teamwork tersebut. Untuk itu Ibu Bapak sekalian, smart is must, but not sufficient. Orang belajar itu hanya untuk tahu, belum tentu dia benar. Orang menjadi benar kalau dia mendapatkan hidayah. Kita hanya perlu orang yang sedikit tahu tapi benar, daripada orang yang tahu tapi nggak benar. Itulah butuh akhlakul karimah. Kita sebagai leader, kalau ada anak buah mau datang, ada 2 pasti pikiran kita. Pertama pasti kita suka, waduh ini ada ide baik apa lagi dari dia ini, wah asik. Yang kedua, begitu dia datang jancuk ini ngomong pasti begitu. 2 pikiran sebagai leader kalau anak buah mau datang.
Atau kalau mungkin ada seseorang lagi teman lagi dalam tim buat lagi diskusi, nanti teman kita datang terus yang lain bilang, diam, dia datang, nah itu bahaya. Atau pemimpin yang begitu dipindah tugaskan anak buahnya nyembelih bebek, tumpengan. Saya kira tidak sedikit juga leader yang berkarakter seperti itu. Hati-hati, Ketua Umum nanti kalau Bapak digantikan oleh Pak Ilham, gimana reaksi dari anak buah? Tadi penguatan tim yang berintegritas dan berkompeten. Tadi yang di dalam himnenya PII maju karena berkompeten dan berintegritas. Ini yang dibutuhkan di dalam tim work PII. Ibu Bapak sekalian, sambil sedikit mensosialisasikan, inilah terus hasil apa dengan tim work di Kementerian PUPR kemarin. Ini hasilnya 10 tahun. Ya. Ada 5.969 km jalan baru, ada 125.000 jembatan, ada 583 flyover, ada 2.432 km jalan tol dan sebagainya. Bendungan ada 53 bendungan yang bisa kita selesaikan dari nanti satu. Jadi inilah hasil kerja tim work dari Kementerian PUPR. Selanjutnya, apa yang saya lakukan 45 tahun di PU? PU bukan sebagai kantor saya. PU adalah rumah saya. Saya berharap rekan-rekan seluruh anggota PII ini juga menganggap PII ini organisasi adalah rumah kita semua. Bukan kos-kosan. Baik buruknya, maju mundurnya PII tergantung kita semua. Tidak hanya pengurusnya, tapi juga anggotanya. Inilah rumah kedua kita. Rumah pertama Bapak adalah di organisasi utama. Ini rumah kedua Bapak. Saya sebagai Menteri PUPR sangat pede kalau didampingi oleh PII. Ya? Sangat pede kalau didampingi oleh PII. Karena PII mempunyai kompetensi dan sangat berintegritas dalam membantu kami di PUPR. Jadi saya sekali lagi berharap siapapun nanti yang akan memilih atau yang akan dipilih. Pertama, organisasi PII ini adalah organisasi profesi yang harus kita jaga marwahnya. Kesederhanaan organisasi PII sudah merupakan organisasi yang unik yang perlu kita jaga bersama, dan PII adalah rumah kita. Lanjut. Nah ini sekarang coba. Saya sekarang ditempatkan di IKN sebagai rumah baru saya. Saya harus membentuk corporate culture yang sama. Di IKN, asalnya apa, karya apa, semua orang ini apa, karyawan IKN berasal dari banyak organisasi, dari ilmuwan, dari pengajar, dari dokter, dari Pemda, dari kementerian banyak sekali, perhubungan, keuangan, PU, sehingga saya bilang lepaskan semua culture Anda awalnya, jadikan satu di culture IKN, ikuti saya. Saya nggak mungkin mengikuti saudara yang banyak, jadi saudara-saudara yang harus ikuti saya. Guru saya kalau saya salah. Jadi saya ingin buat sebagai bagian untuk IKN. Tadi yang saya bilang, smart but not sufficient. Akhlakul karimah, ini untuk orang jadi benar. Kalau orang yang smart ini hanya dia kuliah. Sekolah hanya untuk tahu, dan belum tentu dia benar. Saya berharap orang-orang
PI ini adalah orang yang pintar dan benar. Terakhir, Ibu sekalian, lanjut. Saya terima kasih mendapatkan kesempatan bicara di depan 1.300 orang pintar-pintar semua ini. Ini satu ungkapan yang ditulis oleh Pak balik. Itu tadi bilang kalau lion dipimpin oleh kambing dan anjing, dia akan mati seperti anjing. Tapi kalau lion 100 anjing dipimpin oleh seekor lion, dia akan fight like lion. Saya ingin, jangan tangan dulu. Saya ingin, seperti yang di PU kemarin, PI juga terdiri dari 1.000 singa yang dipimpin oleh singa buas. PI akan ke depan. PI Jaya, jaya, jaya. PI Jaya, jaya, jaya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, saya tadi deliver. Saya ingin tadi teman saya, rumah saya sekarang di Bekasi. Jadi saya tadi berangkat jam 3 untuk gitu kan. Lupa bawa bukunya. Tapi saya ingin memberikan buku ini kepada, nanti saya kirim. Ya. Saya kira kalau ada PII dari Aceh. Sulawesi Utara Bataria. Nanti kalau ada kasih alamat saya, ya. Ada alamatnya ya. Tiap cabang aja Pak. Dari Merauke, Nanti dia mau bicara. Papua, Sulawesi Utara dia mau bilang. Jayapura, Ada dia mau bilang. ada. Ini buku. Ada ya. Dari Sulut. Ada. Nah, nanti saya kirim ya. Siap. Dari NTT. Tempat ini mewakili Indonesia, Aceh, Jayapura, Nias, dan Pulau Rote. Terima kasih. Maaf saya nggak kirim sepeda. Ini PII ya, saya kirim buku deliver. Terima kasih. Tetap jayalah PII. Terima kasih.